Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Melayu. Sebelum masuk kepada Kerajaan Melayu lebih dalam lagi, marilah kita saksikan cuplikan video pendek berikut ini. Nah, di setiap kerajaan tentu saja ada yang namanya timeline atau garis kurun waktu, yang mana di dalam Kerajaan Melayu ini terdapat adanya lahir atau munculnya dari Kerajaan Melayu ini. Setelah Kerajaan Melayu ini lahir, maka ada yang namanya masa perkembangan atau masa kejayaan dari Kerajaan Melayu ini. Setelah Kerajaan Melayu ini jaya, maka yang terakhir adanya keruntuhan atau hancurnya dari Kerajaan Melayu. Pertama, mari kita bahas lahirnya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu didirikan oleh Mauli Warmadewa pada akhir abad ke-6 Masehi, tepatnya di Jambi, tepi Sungai Batanghari. Sedangkan kejayaan Kerajaan Melayu di bawah kepemimpinan Raja Aditya Warman, yakni sekitar abad ke-14 Masehi. Sedangkan kehancuran Kerajaan Melayu ini dialami pada masa kepemimpinan Raja Anang Warman, yakni sekitar akhir abad ke-14 Masehi. Oke, pertama-tama kita bahas dulu tentang lahirnya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Cina ditulis Moloyu merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera. Nama Kerajaan Melayu ini pertama kali muncul dalam sejarah dinasti Tang, yang menyebutkan bahwa tahun 644 seorang utusan dari Moloyu datang ke Cina untuk menyampaikan upeti dari Raja Melayu. Sebelumnya diketahui bahwa Kaisar Cina hanya menerima upeti dari negeri yang merdeka saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa itu Melayu sudah menjadi kerajaan yang merdeka. Dari uraian Ising disebutkan bahwa Kerajaan Melayu tersebut terletak di tengah pelayaran antara Sriwijaya dan Kedah. Jadi, Sriwijaya terletak di selatan atau tenggara dari Kerajaan Melayu. Hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa negeri Melayu berlokasi di hulu Sungai Batanghari.
Terkait letak kerajaan Melayu, Slamet Mulyana juga berpendapat bahwa istilah Melayu berasal dari kata Malaya yang dalam bahasa Sanskerta berarti bukit. Oleh sebab itu, ia tidak setuju apabila Istana Melayu terletak di kota Jambi, sebab daerah tersebut merupakan dataran rendah. Menurut beliau, pelabuhan Melayu memang terletak di kota Jambi, namun istananya terletak di pedalaman yang tanahnya agak tinggi. Menurut prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh Rajendra Chola I menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Melayu dilindungi oleh benteng-benteng yang terletak di atas bukit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prasasti dari kerajaan Melayu. Prasasti yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit, yang mana di dalam prasasti Kedukan Bukit ini menceritakan perjalanan Jayasidayatra dari penguasa kerajaan Sriwijaya yang bergelar Dapun Tahyang. Ia membawa puluhan ribu tentara lengkap dengan pembekalan. Dari cerita ini tentu perjalanannya adalah ekspedisi militer yang menaklukkan suatu daerah. Dari prasasti Kedukan Bukit ini dapat diketahui bahwa Sriwijaya menaklukkan kerajaan Melayu pada tahun 682 Masehi. Prasasti yang kedua adalah prasasti Padang Roco, yang mana prasasti Padang Roco ini menceritakan bahwa tahun 1208 Saka atas perintah Raja Kartanegara dari Singasari, sebuah arca Among Hapasa dipindahkan dari bumi Jawa ke Swarnabumi untuk ditegakkan di Damasraya. Dengan hadiah ini diharapkan agar rakyat Swarnabumi bergirang hati dan bersukacita, terutama rajanya Sri Maharaja Srimat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kejayaan dari kerajaan Melayu. Pada tahun 1328 hingga 1350, kerajaan Melayu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa ini, kerajaan Melayu menjadi pusat kekuasaan di Sumatera. Sedangkan dari pernikahan Darajingga dengan Adyawar Brahma, lahirlah seorang putra yang bernama Janaka yang kelak menjadi Raga Pagaruyung. Ia bergelar Mantrolot Warmadewa. Sebagian sumber mengatakan bahwa Mantrolot ini identik dengan Aditya Mauli Warmadewa. Gelar Mauli Warmadewa yang dipakai oleh Aditya Warman untuk menunjukkan bahwa ia adalah keturunan Srimat Tribhuwana Raja. Nah, siapa sih Aditya Warman itu? Aditya Warman merupakan putra Majapahit keturunan Melayu. Di dalam prasasti Majusri, ia sempat menuliskan bahwa dirinya masih bersaudara dengan Raja Padmi yang merupakan raja dari kerajaan Majapahit. Sebelum menjadi raja di kerajaan Melayu, Aditya Warman pernah menjabat sebagai Wardamatri di Majapahit dengan gelar Arya Dewa Raja Pu Aditya. Dari berbagai prasasti yang ditemukan di daerah Minangkabau, dapat diketahui bahwa pada pertengahan abad ke-14 ada seorang raja yang memerintah di Kanamadeni atau disebut juga Pulau Emas yang bernama Aditya Warman. Nama Aditya Warman tidak hanya didengar di kerajaan Melayu saja, bahkan disebutkan dalam Arca Majusri juga. Nah, pada masa pemerintahan Aditya Warman inilah kerajaan Melayu mencapai puncak kejayaannya, ditandai dengan rakyat hidup makmur, wilayah kekuasaan kerajaan Melayu semakin luas, bahkan wilayah kerajaan Melayu itu meliputi seluruh pulau Sumatera. Kerajaan Melayu juga menguasai perdagangan di pantai timur Sumatera. Selanjutnya, bagian terakhir kita akan membahas tentang runtuhnya kerajaan Melayu. Setelah Aditya Warman wafat, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Anang Warman. Namun setelah pemerintahan Anang Warman, tidak diketahui lagi bagaimana akhir dari kerajaan ini. Hanya saja saat berbicara tentang kerajaan Melayu,
Ini akan merujuk pada Kerajaan Pagaruyung yang berlokasi di Batu Sangkar. Sekian penjelasan tentang dari Kerajaan Melayu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.